Jangan ngaku penggila pedas kalau belum mampir menyantap kuliner yang satu ini. Cabai yang dipakai nggak kira-kira. Sekali coba fams, berasa kena petir di siang bolong. Walaupun harga cabai lagi tinggi-tingginya, di sini nyaris nggak berpengaruh. Kalau kalian memang penggila pedas, bakal dimanja kalau mampir makan di sini. Pilihan menunya ada tengkleng, gulai, nasi goreng, hingga yang jadi andalan, sate dan tongseng petir fams. Pilihan menu sederhana ini udah cukup menyajikan seporsi kenikmatan buat kalian. Oh iya, sajian ini hanya bisa kalian dapatkan di warung sate petir Pak Nano. Cuma menjual aneka menu berbahan daging kambing, secara tampilan sate petir Pak Nano nggak jauh beda dengan jenis sate kambing yang lainnya. Fams, semua pesanan di warung sate petir ini biasanya hanya diracik oleh Pak Nano bersama istri dan anaknya. Daging kambing muda dalam tusukan lidi dibakar dengan arang dan anglo tradisional bikin rasanya makin spesial. Aroma bakaran sate yang tercium kemana-mana ibarat magnet pemikat bagi pelanggan. Bikin ngiler banget deh pastinya. Emang sih butuh sedikit sabar untuk menunggu pesanan sate matang, apalagi kalau pelanggan sedang banyak-banyaknya. Maklum deh, alat dan metode pembakaran yang masih tradisional ini demi menjaga tekstur dan rasa sate kambingnya tetap melegenda. Kelezatannya sudah bertahan hampir 40 tahun, fams. Oh iya, nama sate petir terlahir inspirasinya justru dari pelanggan. Sensasi pedas dari irisan halus cabai rawit setan membuat pembelinya sering berucap, kalau pedesnya iki koyo disamber bledek. Pedasnya kayak disamber petir, fams. Tenang, di sini bisa request kok level kepedasan yang sanggup kalian makan. Uniknya di sini, fams, tingkat kepedasan bukan ditandai dengan angka, tapi jenjang pendidikan. Mulai dari yang tanpa cabai di level PAUD, hingga yang paling pedas ada di level profesor dengan cabai seperempat kilogram, fams. Wah, kalau berani makan sampai habis, bakalan sah nih jadi profesor pedas. Hihihi. Oh iya, level kepedasan yang diambil dari nama jenjang pendidikan berawal dari guyonan. Saat itu, fams, pembeli yang datang memesan menu nggak pedas sering dipecandain Pak Nano, kayak anak PAUD atau taman kanak-kanak. Hihihi, bercandaan bapak-bapak nih, fams. Nah, buat kalian yang suka menu berkuah, sajian tongseng di sini juga istimewa. Masih berbahan dasar dari kambing, ada bagian kepala yang jadi favoritnya. Eits, siapa bilang menyantap kepala kambing itu menyeramkan? Saat diolah di tangan yang tepat, kepala kambing bisa disulap jadi sajian nikmat. Pak Nano ini nih jagonya. Tongseng kepala kambing buatan Pak Nano sama melegenda dengan menu sate petirnya. Resep sate dan tongseng yang melegenda ini didapat Pak Nano dari keterampilan membuat menu serupa yang dimiliki oleh kakek dan ayahnya. Berawal dari gerobak pikulan di tahun 80-an lalu. Fams, tongseng merupakan kuliner khas Nusantara yang terkenal berasal dari Jawa Tengah. Hidangan berkuah lezat ini terinspirasi dari pedagang Timur Tengah di abad 18. Mereka yang gemar menyantap daging kambing kerap menyisihkan jeroan yang enggan untuk dimakan. Berbekal kreativitas nenek moyang kita, jeroan kemudian ditumis dengan kuah gulai hingga terciptalah menu tongseng yang nikmatnya turun-temurun. Wih, mantul nih, tongseng kepala kambing. Kalau penasaran sama rasanya, fams, silakan datang ke Jalan Ring Road Selatan, Kota Yogyakarta. Di sini, tongseng dan sate petir Pak Nano yang pedasnya melegenda siap menyambar lambung kita. Buka sejak pukul 12 siang, sate petir Pak Nano biasanya nyaris selalu ludes sebelum gelap tiba. Maklum deh, pedas dan nikmatnya tiada tara. Makan baget tersambar petir mungkin sulit dibayangin, tapi lewat menu ini rasanya nggak ada yang nggak mungkin. Sentuhan pedas yang teramat sangat menyambar gitu deh di dalam mulut. Sensasi cita rasa inilah yang bikin pelanggan menjulukinya dengan nama tongseng dan sate petir. Sate kambing spesial ini punya potongan daging yang besar-besar. Teksturnya lembut, nyaris nggak ada perlawanan sama sekali. Malum deh, yang dipakai memang jenis kambing muda. Aroma perengus yang khas juga udah nggak ada. Fams, daging kambing kaya akan kandungan yang mampu membantu tubuh membakar lemak, meredakan stres, dan konon dapat meningkatkan vitalitas. Tapi ingat, konsumsi daging kambing berlebihan justru dapat meningkatkan resiko penyakit berbahaya, seperti misalnya jantung koroner. Oh iya, untuk seporsi harganya murah kok, fams. Level TK sampai profesor harganya sama, sepaket sama nasi dan minum. Cuma Rp35.000 aja, fams. Kalau untuk tongseng kepala kambingnya, cuma 40 ribuan aja seporsinya.
Kita kulineran pedas-pedas yuk. Gimana kalau kita nikmati kudapan kekinian? Pentol gila. Namanya sajian ini menggambarkan rasa pedasnya yang bisa bikin tergila-gila, fams. Warung pentol ini nggak pernah sepi pengunjung. Soalnya banyak orang yang penasaran dengan rasa pedasnya. Bagi yang nggak doyan pedas, jangan khawatir. Ada kok varian pentol yang nggak pakai cabai, dijamin enak. Ada pentol kukus dan goreng, fams. Isiannya juga bermacam-macam, fams. Ada daging, urat, keju, mozzarella, puyuh, dan ranjau atau cabai giling. Daripada penasaran, langsung pesan aja, fams. Ada pentol gila, petarung, ramah 1 dan ramah 2. Duh, banyak banget yang dipesan. Maklum, penasaran banget sama rasanya. Hihihi. Ternyata untuk pentol gila dihidangkan dengan kuah pedas yang disiram sebagai bumbu. Harganya Rp12.000 per porsi. Kalau paket petarung, cocok buat kalian yang doyan pedas, fams. Pentol mini ditumis dengan bumbu yang dinamakan cabai setan giling. Kebayang dong gimana pedasnya? Nah, paket ramah pas banget buat kalian yang gak doyan sama pedas. Kalau paket ramah 2 juga biasa disebut dengan paket takoyaki. Pentol goreng diberi saus barbecue, mayonaise, dan taburan katsuobushi ala takoyaki. Rasanya manis, asam, asin, enak. Oh ya, pentol gila sudah ada sejak tahun 2012, fams. Sekarang sudah banyak tersebar di beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Surabaya, Gresik, Bandung, dan Sidoarjo. Pentol adalah nama lain untuk bakso bagi orang Jawa Timur, tapi bedanya ada pada adonannya, fams. Komposisi bakso harus lebih banyak daging gilingnya, sedangkan pentol lebih banyak tepungnya. Dulu sih pentol identik dengan jajanan kaki lima yang dijual pada gerobak dorong maupun pikul. Harganya yang murah meriah, siapapun bisa menikmatinya, fams. Dalam kurun waktu 10 tahun, pentol jadi naik kelas karena tampilan yang beda dan dijual di dalam mall. Harganya pasti menyesuaikan juga dong. Hihihi. Bukan bakpia apalagi lumpia, bukan pula gudeg yang manis kayak si dia. Ini loh, fams, ada sajian spesial dari Jogja yang cocok dibawa buat oleh-oleh calon mertua. Namanya pai salak Jogja alias paijo. Bentuknya cantik, bahan bakunya juga unik. Baru dengar kan, fams, ada pai dengan isian buah salak? Hihihi. Fams, daerah istimewa Yogyakarta memiliki 1 wilayah kota dan 4 wilayah kabupaten, salah satunya adalah Sleman. Selama ini salak pondoh menjadi buah khas unggulan dari Kabupaten Sleman. Sejak era dekade 1990-an, salak pondoh Sleman mampu mendominasi pasar buah di kancah domestik. Bahkan nama besarnya sudah tembus ke pasar ekspor internasional. Sayangnya, seiring waktu dominasi salak pondoh mulai meredup. Persaingan dengan buah ataupun varietas salak jenis lain membuat popularitas salak pondoh makin merosot. Soal harga pun ikut berdampak, terutama saat periode panen raya. Harga salak pondoh dari Sleman bisa terjun bebas. Malah katanya pernah loh jatuh ke angka Rp1.000-Rp3.000 aja per kilogramnya. Beruntung berkat kreativitas dan kepedulian atas nasib salak pondoh dari Sleman, terlahirlah inovasi kuliner pai salak Jogja, fams. Ayolah kita mampir ke rumah produksinya, kita intip proses buat pai salak Jogja langsung di pabriknya. Berlokasi di Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, hampir setiap hari seperti inilah aktivitas dapur produksi oleh-oleh baru dari Yogyakarta ini, fams. Di antara sekian banyak jenis dari buah salak, salak pondoh menjadi salah satu yang paling populer di negeri kita. Dari jenis buah salak pondoh inilah yang menjadi bahan dasar utama kue yang mau kita buat, fams. Ingat, yang dipakai cuma daging buahnya saja. Untuk kulit bersisik dan kulit arinya harus terkupas dan dibersihkan dulu. Buah salak pondoh yang sudah matang, dagingnya cukup tebal, punya rasa yang manis dengan sensasi sepat yang khas buah salak. Untuk diolah menjadi pai, daging buah terlebih dulu harus dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Tujuannya sih untuk mempermudah proses selanjutnya. Ini nih proses berikutnya. Daging buah salak yang sudah terpotong lanjut dihaluskan dengan mesin. Proses ini akan hasilkan selai buah salak sebagai isian pie-nya nanti. Awas ya kak, hati-hati, mesin parutnya tajam banget tuh. Dalam sekali produksi, fams, puluhan kilogram selai buah salak bisa dibuat, tergantung jumlah pesanan yang masuk di hari itu. Selain hasil parutan, daging buah salak selanjutnya akan dimasak hingga warnanya berubah menjadi semakin kecoklatan. Proses ini mirip-mirip gitu, kayak bikin selai nanas untuk kue nastar. Oh iya, banyaknya bahan baku buah salak yang dipakai terkadang cita rasanya berbeda-beda. Ada yang manis, tapi ada juga yang asam, bahkan sepat.
Untuk menyeimbangkan cita rasa selai buah salak supaya lebih stabil, tambahkan perasa alami seperti gula, bubuk kayu manis, dan cengkeh juga dibutuhkan, fams. Sambil terus diaduk, proses memasak selai buah salak ini berlangsung selama sekitar 3 jam lamanya. Semangat kakak! Sekarang kita bikin kulit pie-nya dulu yuk. Ini dia bahan yang dibutuhkan. Ada tepung terigu, mentega, selai salak, kuning telur, dan bahan yang lainnya. Fams, pie adalah sejenis pastry yang populer di Amerika. Konon, hidangan ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Pada zaman Romawi abad pertengahan, pie sering dipakai untuk membungkus daging dan bahan lain agar tetap lembab selama dimasak. Seiring dengan perkembangan zaman, kulit pie terus diolah dengan resep yang semakin kaya rasa dan dapat dikonsumsi bersama dengan aneka isiannya. Oh ya, untuk kulit pie salak dari Jogja ini, fams, memang dibuat agak tebal. Kalau sudah dicetak ke dalam loyang, panggang di oven selama 15 menitan dengan suhu sekitar 180 derajat Celcius. Fams, di tahun 1500-an, resep kue pie mulai bertransformasi dengan isi buah-buahan. Dari daratan Eropa, pie kemudian dikenal hingga ke Amerika dan belahan dunia lain termasuk Nusantara. Kalau pie salak Jogja ini sih, fams, baru mulai dirintis pada awal tahun 2021 lalu. Bermula dari keprihatinan melihat nasib buah salak di Sleman yang terus menurun nilai ekonominya, pie salak Jogja ini hadir sebagai solusi supaya salak Pondo dari Sleman bisa kembali populer dan naik kelas. Bayangin aja, fams, untuk satu loyang pie bisa memakai sekitar 1 kg buah salak dalam bentuk selai dan manisan buah salak. Oh ya, inspirasi lahirnya pie salak Jogja ini juga hadir setelah melihat oleh-oleh strudel yang memakai bahan baku apel hijau khas kota Malang. Jadi cantik dan semakin berselera deh saat melihatnya. Kalau kulit pie yang terisi dengan selai dan manisan buah salak sudah dibungkus jaring, tinggal panggang kembali ke dalam oven selama 5 menit aja, fams. Kalau sudah matang, wanginya itu loh, menggoda banget, fams. Oh ya, selain pie original rasa salak, ada juga variasi rasa lain seperti rasa nanas dan rasa pisang almond. Semuanya enak, juga cantik tampilannya. Terserah kalian deh, tertarik dengan rasa yang mana? Soal cita rasa, pie salak dari Jogja ini jelas juara. Dalam sekali gigit, ada banyak sensasi rasa yang bisa kamu dapat. Manisnya pas dengan olesan selai salak di dalamnya. Belum lagi potongan buah salak yang diolah jadi manisan, membuat cita rasanya semakin kaya. Perpaduan kulit pie yang tebal dan renyah jadi sempurna banget deh di lidah. Bolehlah buat oleh-oleh yang beda. Untuk harganya cukup terjangkau, fams. Nggak sampai Rp50.000 per kotaknya, fams. Fams, dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, tas artinya kemasan atau wadah yang biasanya bertali dan dipakai untuk menaruh, menyimpan, atau membawa sesuatu. Eits, tunggu dulu. Pada kenyataannya, sekarang ini tas bukan sekedar wadah untuk barang bawaan, tapi sudah menjadi bagian penting dari penunjang penampilan. Malahan, ada yang rela loh menghabiskan uang ratusan juta demi sebuah tas branded merek ternama. Wah, para pejuang tanggal tua bisa nangis nih mendengarnya. Hihihi. Tenang deh, fams, untuk aneka tas dan aksesoris cantik seperti ini, kalian nggak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Cuma di angka ratusan ribu rupiah aja, penampilanmu bisa jauh lebih menawan. Ini dia nih, tas ABK nih. Produk lokal dari kota Jogja yang jadi tren masa kini. Nama ABK ini mungkin masih terdengar asing di telinga, tapi bagi para pecinta fashion, terutama tas kulit, ABK ini udah jadi fenomena tersendiri. Dari segi pemasaran produk, fams, tas ABK ini memang beda. Hanya dijual untuk kalangan terbatas melalui grup internal di dalam komunitas. Biasanya sih setiap 1 minggu sekali, ada sejumlah produk terbaru keluaran ABK ini yang siap jadi rebutan. Kualitasnya yang bagus dengan model nggak pasaran jadi nilai lebih yang layak diperjuangkan. Apalagi para penggemarnya cukup militan. Berjuang untuk dapatkan tas sampai berbulan-bulan nggak jadi persoalan. Aku gabung itu 2016 awal Januari, dapet tas sekitar bulan Juni. Kebetulan kayak diaminin semesta pas ulang tahun, pas bisa nge-fix dapet tas. Oh iya, kalau mau beli memang cuma bisa lewat sosial media aja, melalui grup private yang ada di Facebook gitu deh. Saat ini anggota grupnya sudah sekitar 30 ribuan member, fams. Untuk memastikan anggota grupnya memang benar-benar ABKnian lovers, jadi anggota grupnya pun harus melalui invite atau undangan. Alhasil, eksklusivitas dan eksistensi produknya jadi terjaga dengan baik.
Untuk urusan seni dan kreativitas, warga Jogja memang nggak perlu diuji lagi. Di pentas lokal maupun internasional, beragam karya dari Jogja sudah sering unjuk gigi, termasuk tas kulit Abekani. Berlokasi di Banguntapan, daerah istimewa Yogyakarta, dari sinilah fans produk tas kulit Abekani diproduksi. Lembaran kulit kualitas terbaik jadi bahan baku untuk produk tas yang satu ini. Sebagai proses awal, bahan kulit yang sudah tiba di rumah produksi kembali dicek untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan terjaga dengan baik. Kalau ada cacat sedikit saja, langsung ditandain fans. Lembaran kulit yang sudah melewati pengecekan kualitas lanjut digambar pola sesuai dengan bentukan tas yang akan dibuat nanti. Oh iya, bahan baku kulit yang dipakai adalah jenis kulit sapi fans. Semua bahan ini didatangkan dari penyuplai kulit di Kabupaten Magetan, Jawa Timur dan Garut, Jawa Barat. Setelah garis pola bentukan tas sudah tergambar, tahapan berikutnya adalah memotong. Fans, dalam industri tas dan fashion, kualitas nggak hanya dipengaruhi oleh model, tapi juga bahan bakunya. Material kulit hewan menjadi salah satu yang lazim digunakan. Punya daya tahan yang cukup baik, membuat material kulit harganya cukup tinggi. Makanya, memotongnya juga mesti rapi dan hati-hati. Fams, industri rumahan tas kulit Abekani mulai dirintis sejak tahun 2009 lalu. Berawal dari produk tas dan aksesoris kamera fotografi berbahan kulit, tas Abekani terus berkembang dengan variasi produk yang lebih komplit. Memang sih, kebanyakan produk yang dibuat untuk segmen pasar kaum hawa, tapi produk tas dan aksesoris untuk lelaki juga ada kok di sini. Memiliki puluhan pegawai di beberapa cabang rumah produksi di Yogyakarta, tas dari sini memang dibuat secara handmade alias minim bantuan mesin. Detail kerapihan dan ketelitian pembuatan amat diperhatikan. Di rumah produksi ini, fans, anggota komunitas atau siapapun yang datang bisa melihat langsung tahapan proses pengerjaannya. Oh iya, saat pandemi mulai melanda di tahun 2020 lalu, Abekani justru semakin banyak dicari. Sekitar 1.200 lebih produk tas dan aksesoris bisa dibuat setiap bulan. Sayangnya fans, memasuki tahun 2021, dampak pandemi mulai dirasakan. Sekitar 40% kapasitas produksi pun terpaksa dikurangi. Padahal soal kualitas, produk lokal yang ini jadi salah satu yang terbaik. Selain memiliki komunitas militan di 14 wilayah setanah air, produk tas Abekani pernah terjual sampai ke Hong Kong dan juga Qatar. Kalau sudah jadi, kelihatannya elegan banget kan tas kulitnya? Walaupun buatan tangan, hasilnya tetap mengagumkan. Kalau kalian bosan dengan liburan yang gitu-gitu aja, Jogja punya segudang cerita yang berbeda yang bisa bikin liburanmu jadi makin menyenangkan. Sekali-kali cobain deh fans liburan pakai camper van. Camper van singkatan dari camping van, yaitu aktivitas berkemah menggunakan mobil atau karavan yang sudah dimodif dengan beragam akomodasi untuk istirahat di dalamnya. Fams, camper van menjadi salah satu tren wisata yang cukup marak di Yogyakarta. Komunitas yang menyewakan jasanya juga cukup banyak. Salah satu yang menawarkan fasilitas lengkapnya ada Saptawara Camper Van. Uniknya, kendaraan yang disediakan buat kalian adalah jenis mobil klasik keluaran Eropa yang cocok banget buat liburan. Interiornya lega, udah kayak kamar sendiri, Fams. Come on, Fams, langsung aja yuk, kita berangkat. Ada 6 pilihan lokasi berkemah yang bisa kita pilih, mulai dari kawasan pegunungan, danau, atau aliran sungai. Apapun pilihanmu, sepanjang perjalanan akan terus terasa menyenangkan. Nah, buat yang mau merasakan sensasi camping dengan mobil klasik, nggak ada pilihan sewa lepas kunci. Maklum deh, nggak semua orang bisa mengendarai mobil antik yang satu ini. Dengan adanya jasa pengemudi, kalian tinggal anteng aja deh menikmati perjalanan di daerah istimewa Yogyakarta yang romantis. Hihihi. Oh iya, tujuan kita kali ini meluncur ke lokasi wisata Kali Ayu, Fams. Jaraknya dari pusat kota Jogja cuma sekitar 20 km saja. Begitu sampai di sini, sejuknya hawa pegunungan langsung terasa. Maklum deh, kawasan ini memang nggak jauh dari destinasi wisata Kaliurang di Kabupaten Sleman sebelah utara. Begitu nyampe di sini, nggak perlu repot bongkar pasang tenda. Semua perlengkapan standar camping yang dibutuhkan sudah nempel di mobil. Tinggal buka aja, Fams. Praktis dan mudah banget kan, Fams? Oh iya, kalau mau menikmati sensasi dan fasilitas camping dengan mobil klasik kayak begini, harga yang ditawarkan mulai dari 3,4 juta rupiah per malam untuk satu mobil. Dengan harga ini kita bisa menikmati fasilitas berupa satu unit mobil berkapasitas 4 orang, bahan bakar, serta pengemudi siap memandu dan mendampingi sepanjang berkemah.
Oh iya, salah satu kegiatan yang paling ditunggu-tunggu saat berkemah, apalagi kalau bukan makan-makan. Hihihi, asik banget nih, bisa bakar-bakaran ayam di tengah suasana pegunungan yang bikin tenang. Fams, jangan remehkan berkemah atau beraktivitas di alam liar. Walau dengan kegiatan yang sederhana saja, berkemah ternyata cukup baik manfaatnya bagi kesehatan. Menghirup udara segar sambil menikmati keindahan alam, katanya sih bisa meredakan stres, meningkatkan kualitas tidur, dan masih banyak khasiat yang lainnya. Apalagi kalau sambil makan enak, perut pun jadi kenyang, Fams. Hihihi, ayolah agendakan berkemah dengan camper van mobil klasik. Asyik! Segitu dulu deh fam, secuil cerita rasa dari negeri kita. Masih banyak cerita indah lainnya yang juga nggak kalah keren pastinya. Ragam Indonesia istimewa.